Shalom, selamat pagi Farel. Ayo bangun. Kak Titin, Felicia, Keca. Selamat pagi semuanya. Gimana pagi hari ini? Ada sukacita? Ada. Amin dong. Ya, pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita mau saat teduh bersama. Kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir dalam setiap kehidupan kita. Biar Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kita untuk lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tiada duka ku kenal.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan. Namun kami rindu setiap pagi untuk datang kepadamu Tuhan. Kami mengundang Engkau masuk dalam hati kami. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus pimpin kami, agar sepanjang hari ini Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan Tuhan, boleh menjadi berkat, terutama menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami rindu mendoakan kedua orang tua kami, juga kakak adik kami, juga saudara-saudara kami. Kami rindu berdoa untuk mereka ya Tuhan, mereka yang sudah mengasihi kami Tuhan. Nanti Felicia bawa kita dalam doa. Bapa yang baik, sekarang kami ingin berdoa untuk mama dan papa kami. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, kesehatan mereka, saat mereka ada di luar, saat mereka bekerja, melakukan aktivitas. Tuhan mau jaga sertai lindungi mereka, mau jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus-virus ya Tuhan. Berikan papa dan mama kesabaran, kesehatan, kekuatan dalam mengurus kami ya Tuhan. Berikan mama dan papa kesabaran, kesetiaan dalam mengurus kami dan bisa membawa kami ke jalan yang benar. Sekarang kami juga ingin berdoa bagi setiap keluarga yang ada. Tuhan Yesus mau berkati mereka, pakai mereka lebih lagi ya Tuhan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Berkati juga keluarga yang belum dipulihkan, Tuhan Yesus mau berkati. Tuhan mau pulihkan keluarga yang ada. Tuhan Yesus mau berkati mereka agar bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar mereka. Tuhan Yesus juga mau jawab setiap pergumulan keluarga-keluarga. Tuhan Yesus mau jawab, berkati mereka dengan berkat yang melimpah. Tuhan Yesus mau jaga serta lindungi mereka, jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus-virus ya Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat pagi hari ini kami juga rindu mendoakan teman-teman kami di sekolah, teman-teman kami di sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu kami, juga guru-guru kami yang ada di sekolah. Nanti Farel bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin mendoakan teman-teman kami, teman-teman sekolah minggu, dan teman-teman kami yang ada di sekolah. Tuhan jaga lindungi mereka, tetap bungkus dengan darah-Mu. Dan juga kami ingin mendoakan guru-guru kami, guru sekolah minggu dan juga guru sekolah. Kami juga punya kerinduan untuk bisa bertemu. Semoga Tuhan bisa mempertemukan kami. Dan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami juga rindu mendoakan Bapak dan Ibu Gembala kami beserta keluarga, anak dan cucu mereka. Dan kami juga rindu untuk mendoakan setiap full timer yang ada di gereja kami. Nanti Kak Ica bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami membawa Bapak dan Ibu Gembala yang ada di tempat ini Tuhan. Mereka yang melayani-Mu setia dari awal sampai pada hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang mengurapi, menyertai, melindungi kemanapun Bapak dan Ibu Gembala pergi. Biarlah setiap pelayanan yang mereka lakukan boleh menjadi berkat dimanapun berada. Engkau juga yang memberkati dan melindungi anak-anak dari Bapak dan Ibu Gembala, menantu dan cucu, dan semua keluarga mereka dimanapun berada, aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk seluruh full timer yang melayani di gereja ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dari hari ke hari, memberikan kesehatan yang sempurna, melindungi keluar masuk mereka. Kemanapun mereka pergi, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya.
Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami juga rindu mendoakan kota kami Tuhan Samarinda, juga bangsa kami, negara kami Indonesia. Nanti Kak Titin bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Presiden kami dan Wakil Presiden kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan kepada pemimpin negara kami Tuhan Yesus, di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus mereka pergi, biarlah Engkau yang melindungi mereka Tuhan. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang memulihkan bangsa kami, Engkau yang menyembuhkan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami Samarinda Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati kota kami Samarinda ini Tuhan. Biarlah keamanan yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan ada atas kota kami Samarinda Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah mendengar setiap seruan, kerinduan setiap kami anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan, Kak Tere, Kak Titin, Kak Ica, Farel dan Felicia. Kami menyerahkan pagi ini dan sepanjang hari ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus ambil kendali kehidupan kami. Kami rindu setiap apa yang kami perkatakan dan apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami rindu menjadi berkat dimanapun kami berada. Tutup bungkus kehidupan kami Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah. Biarlah setiap hari kami selalu Engkau tuntun menjadi anak-anak Tuhan, kecintaan Tuhan, disciple kids-nya Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi. Nah, pagi hari ini Kak Tere, Kak Ica dan teman-teman di sini semua kita ada di mana ini Kak? Di tenda. Ya, hari ini kita ada di alam terbuka. Kita sedang berkemah. Nah, Kak Felicia, konsep ibadah kita selain berkemah, kita mau apa Kak? Memuji Tuhan. Sebelumnya kita disciple kids dulu buat adik-adik yang di rumah ya. Sama-sama disciple kids. Yes, I am. Sekali lagi Kak dengan semangat. 1, 2, 3. Disciple kids. Yes, I am. Nah, kakak-kakak dari Clear Kids Samarinda. Nah, adik-adik, pasti yang di rumah sudah pada mandi, sudah pada duduk yang rapi, sudah siap memuji Tuhan. Nah, kita pagi hari ini Kak Feli, Keica, kita mau bermain di luar dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan nanti ya Kak Titin ya. Nah, firman Tuhan berkata dalam Yakobus 5 ayat 13, kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Dan kalau ada seorang yang bergembira, hendaklah ia bernyanyi. Nah, dua hal ini adik-adik, berdoa dan menyanyi adalah bagian dalam kehidupan kita. Agar dalam situasi apapun kita harus tetap apa Kak? Berdoa dan memuji nama Tuhan. Yuk, kita siap untuk sekolah minggu. Semua katakan Disciple Kids. Yes, I am.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, beri posisi yang terbaik kepada Tuhan. Duduk diam, tidak ganggu kakak dan adik. Mama papa, bantu adik-adik untuk fokus mendengar firman Tuhan dengan sikap yang baik datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian sebelum kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari angkat pujian, kita sembah Dia. Kami berterima kasih, Kau Bapa yang kekal, Kau yang setia. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami sembah Bapa, sungguh Kau baik. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami sembah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami tinggikan Engkau, segala pujian dan syukur kami Tuhan, kami persembahkan hanya bagi-Mu. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi katakan, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Dan sekarang Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat memahami, dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Nah, Kak Titin yakin pasti semuanya luar biasa. Oke, nah gereja kita pada tahun ini mempunyai tema apa teman-teman?
Disciple. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Murid. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Teman-teman yang di rumah boleh ya baca Alkitabnya di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Bagi teman-teman yang belum bisa baca, boleh dibacain sama mama papanya ya. Oke, Kak Tere boleh bantu Kak Titin untuk membacakannya? Oke Kak, Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, sama halnya dengan adik-adik kalau di sekolah biasanya disebut sebagai apa? Murid. Nah, di dalam Tuhan juga kita disebut sebagai murid. Kira-kira muridnya siapa ya kakak-kakak? Tuhan Yesus. Nah, kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah guru agung kita. Yes. Oke, nah firman Tuhan minggu ini judulnya Ya Tuhan, Aku Mendengar. Oke, kita buka lagi ya Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Oke, nanti ayat 1 boleh ya Kak Feli, nanti bantuin Kak Titin baca ayat 1, nanti ayat 2-nya Farel, nanti ayat ketiganya Kak Ica. Silakan Kak Feli. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Zohim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, dan seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ayat 3, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Oke, amin untuk firman Tuhan. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa ada seorang laki-laki, seorang bapak, namanya siapa tadi? Efraim. Elkana. Ikut Teri Solo. Oke. Elkana ya, Kak? Iya, Elkana. Nah, Bapak Elkana ini mempunyai 2 istri. Nah, yang pertama namanya Hana dan yang kedua namanya Penina. Nah, tapi Penina punya anak sedangkan Hana tidak punya anak. Nah, dan setiap tahunnya dikatakan mereka pergi ke bait Allah, ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Oke. Nah, sesampainya mereka di rumah Tuhan, Hana langsung berdoa. Jadi Hana sangat sedih karena Hana tidak mempunyai anak. Iya, Hana sama sekali tidak mempunyai anak. Hana nggak bisa punya anak. Dan di sana Hana berdoa, Hana bersujud, berdoa kepada Tuhan. Hana berdoa dalam hatinya. Ia berkata, "Ya Tuhan, kasihani aku Tuhan, aku mau punya anak. Aku berjanji jika nanti Tuhan memberikan aku seorang anak, aku akan memberikannya kepada Engkau untuk melayani Engkau." Nah, begitulah Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, Hana berdoa dengan menangis terseduh-seduh. Lalu setahun kemudian, Tuhan menjawab doanya Hana. Akhirnya Hana mempunyai anak. Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Kira-kira siapa ya namanya ya kakak-kakak? Kayaknya tahu deh Kak Tere. Feli pasti juga tahu kan? Kalau Kak Farel tahu Yang nggak? hurufnya itu huruf S nah Farel. Nah, siapa ya? S A M U
Siapa Farel? Samuel. Nah, Ibu Hana mempunyai anak namanya Samuel. Nah, Ibu Hana sangat senang sekali. Ibu Hana bersuka cita, Ibu Hana bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjawab doanya. Iya, Tuhan sudah menjawab doanya Ibu Hana. Nah, lalu Ibu Hana merawat Samuel dengan baik. Ibu Hana sangat sayang kepada Samuel. Tapi Ibu Hana nggak lupa loh teman-teman sama janjinya sama Tuhan. Kira-kira apa tadi janjinya sama Tuhan? Kak Feli. Apa ya? Kalau Hana mempunyai anak, pasti anaknya akan dibawa ke bait Allah untuk melayani Tuhan. Betul sekali Feli. Terima kasih. Nah, jadi Hana pernah berjanji kepada Tuhan bahwa kalau nanti dia punya anak, dia akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, lalu setelah Samuel bisa makan sendiri, sudah nggak minum susu ibunya lagi, Ibu Hana membawa Samuel ke rumah Tuhan. Ibu Hana membawa Samuel kepada Imam Eli. Nah, lalu hari demi hari Samuel tumbuh dengan baik. Samuel rajin membantu Imam Eli di rumah Tuhan. Samuel melayani Tuhan dengan baik. Nah, pada suatu malam saat Samuel sedang tertidur dan Imam Eli juga sudah tidur di rumah Tuhan, tiba-tiba Samuel mendengar ada yang memanggilnya. Samuel, Samuel. Lalu Samuel pun terbangun. Pikir Samuel, ini pasti Imam Eli nih yang panggil aku. Nah, lalu Samuel bangun, pergi ke kamarnya Imam Eli. Lalu Samuel berkata, "Ya Imam Eli, kenapa engkau memanggil aku?" Lalu Imam Elinya kebingungan, "Hah? Saya nggak panggil kamu Samuel." Lalu Samuel pun kembali lagi ke tempat tidurnya sambil kebingungan. Kalau bukan Imam Eli yang memanggil saya, terus siapa dong? Lalu Imam Eli kembali tidur dan Samuel juga kembali tidur. Nah, lalu setelah Samuel tidur lagi, tiba-tiba suara yang sama memanggil Samuel. Suara itu berkata, "Samuel, Samuel." Nah, lalu Samuel terbangun lagi. Suara itu memanggil Samuel sampai 3 kali. Nah, untuk yang ketiga kalinya Samuel pergi ke kamarnya Imam Eli. Lalu Imam Eli akhirnya mengerti, oh ternyata yang panggil Samuel ini dari tadi adalah Tuhan. Nah, lalu Imam Eli berkata kepada Samuel, "Samuel, nanti kalau ada yang panggil kamu lagi, maka kamu jawab, 'Ya Tuhan, berbicaralah karena aku mendengar.'" Nah, lalu Samuel kembali ke tempat tidurnya. Lalu setelah Samuel tertidur lagi, nah tiba-tiba untuk yang keempat kalinya suara itu datang lagi. "Samuel, Samuel." Nah, lalu Samuel bangun dan Samuel menjawab, "Ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu mendengar." Dan Tuhan berbicara kepada Samuel. Tuhan berkata kepada Samuel, "Samuel, aku akan mengadakan sesuatu yang besar di Israel. Aku akan mengadakan sesuatu yang menghebohkan, yang menggemparkan di seluruh Israel. Dan aku juga akan menggenapi janjiku kepada keluarga Imam Eli." Lalu setelah Tuhan berbicara kepada Samuel, Samuel pun tertidur kembali. Nah, dan di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 19 sampai 20, Kak Titin bacakan ya untuk kita semua. "Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa Samuel telah dipercayakan jabatan nabi oleh Tuhan." Nah, jadi setelah Tuhan berbicara kepada Samuel malam itu, Tuhan terus menyertai Samuel. Tuhan terus menyertai Samuel di dalam melayani Tuhan.
Nah, teman-teman, adik-adik yang ada di rumah, apa yang dapat kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Yang pertama, adik-adik, kita dapat belajar dari seorang ibu. Tadi siapa namanya? Hana. Kita dapat belajar dari Ibu Hana. Ibu Hana meskipun tahu bahwa ia nggak bisa punya anak lagi, tapi Ibu Hana tidak menyerah. Ibu Hana datang kepada Tuhan. Ibu Hana berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya dia bisa mempunyai seorang anak. Dan akhirnya Tuhan menjawab. Tuhan mendengar dan menjawab doa dari Ibu Hana. Begitupun juga dengan adik-adik yang ada di rumah, apapun setiap masalah yang adik-adik alami saat ini, tetap yakin kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan mendengar doa kita. Nah, apa yang dapat kita pelajari lagi dari firman Tuhan hari ini? Yang kedua, kita bisa belajar dari Samuel. Samuel dari kecilnya sudah melayani Tuhan loh adik-adik. Begitupun juga dengan kita. Walaupun kita masih kecil, masih sekolah, tapi kita bisa loh melayani Tuhan. Gimana caranya? Kan sekarang kan kita nggak boleh ke gereja ya Kak Tere. Iya, kita belum bisa untuk beribadah di sementara ya, gereja. Kak? Iya, untuk sementara. Nah, kita bisa melayani Tuhan di rumah. Contohnya kita bisa mendoakan. Ya, betul kita bisa sekali. mendoakan bangsa kita. Yes. Kita bisa mendoakan kota kita. Ya. Kita bisa mendoakan teman-teman kita, guru-guru kita di sekolah dan di sekolah minggu. Juga kita bisa berdoa loh untuk teman-teman kita yang saat ini sedang sakit. Ya, itu adalah contoh kita melayani Tuhan yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita juga bisa mendengar suara Tuhan seperti Samuel. Gimana caranya? Nah, memang Tuhan gak berbicara langsung kepada kita, tapi Tuhan bisa menggunakan berbagai cara untuk berbicara kepada kita. Bisa waktu kita mendengarkan firman Tuhan seperti sekarang ini, bisa saat kita membaca Alkitab setiap hari, bisa saat kita memuji Tuhan, saat kita berdoa, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan ya. Nah, ayat hafalannya minggu ini ada di 1 Samuel 3 ayat 10. Kak Titin bacakan ya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Oke, demikian teman-teman firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah adik-adik di rumah tetap semangat memuji Tuhan, tetap rajin ikut sekolah Minggu lewat ibadah live streaming ya Kak. Iya. Jadi 3 hal ya Kak. Iya. Dengar, taat, dan lakukan. Oke, saatnya kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan Yesus datang kepada Tuhan. Kami tidak menyerah Tuhan, apapun masalah yang kami alami saat ini. Kami mau Tuhan Yesus untuk selalu melayani-Mu melalui mendoakan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan mendengar suara Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Dan adik-adik juga bisa memasukkan dalam amplop dan membawa ke gereja pada hari Minggu, titip sama orang tua, atau adik-adik bisa transfer dan ada barcode di layar ini. Adik-adik bisa transfer lewat barcode atau amplop tadi yang akan adik-adik persembahkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa,
kami akan memberi Tuhan dengan sukacita, ucapan syukur kami lewat persembahan Tuhan. Bapa, ini hati kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo semuanya, sekarang saatnya kita akan memulai permainan kita. Semuanya mau? Iya. Yeay, oke. Kak Ica mau kasih contoh dulu ya sebelum permainannya dimulai. Nah, permainannya kita ini semuanya harus ikutin kata Kak Ica. Kalau Kak Ica bilang Eli berkata, kalian boleh melakukannya. Tapi kalau Kak Ica bilang lompat, tidak ada kata Elinya, jangan dilakukan. Itu salah. Semuanya mengerti? Iya. Oke, kalau mengerti kita akan lakukan permainan ini ya, sama-sama. Semuanya sudah siap? Siap. Oke. Eli berkata, angkat tangan kanan. Turun tangan. Eli berkata, turun tangan. Oke. Eli berkata, lompat ke kiri. Ke kiri. Oke. Diam di tempat. Eli berkata, lompat ke kiri lagi. Eli berkata, lompat ke kanan. Eli berkata, lompat 3 kali. Oke, nah teman-teman coba lihat, tadi semuanya sudah mengikuti dengan baik perintah yang dikatakan oleh Kak Ica dengan kata Eli berkata mereka mau melakukannya. Nah, ada 3 hal yang mau kita pelajari dari permainan ini. Yang pertama adalah dengar. Kita harus mendengar perintah dan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus taat. Kalau Tuhan Yesus bilang hari Minggu saatnya ikut live streaming sekolah Minggu, kita harus taat. Dan yang ketiga, lakukan. Kita harus melakukan firman Tuhan dengan setia. Oke, demikian permainannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Kirimkan foto dan dokumentasi di bawah ini. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Ya, follow kita di IG Clear Kids Samarinda. Sampai jumpa minggu depan. Disciple Kids. Yes, I am. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tutup mata kita arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.